Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa yang kita lakukan setelah bangun tidur ya. Doanya, zikirnya, pakai bajunya, kemudian bersucinya. Nah, kita juga sudah bahas tentang berwudu. Jadi sebenarnya setiap ibadah yang kita lakukan itu punya aspek lahir dan juga aspek batin. Apa sebenarnya artinya kita membasuh wajah itu? Ya enggak, wajah yang kita basuh ketika berwudu, tangan yang kita basuh ketika berwudu itu kan sebenarnya enggak kotor. Kalau mau dibilang kotor kan tidak kotor ya. Orang yang tidak berwudu itu bersih badannya. Kenapa dibasuh dengan cara wudu seperti itu? Nah, itu nilai-nilai spiritualnya atau nilai-nilai rohaniahnya yaitu. Makanya kita baca doa kemarin ya ketika membasuh wajah, ya Allah, cerahkanlah wajahku di hari ketika ada wajah yang cerah, ada pula wajah yang kelam. Hari kiamat, ya Allah, ketika membasuh tangan kita berdoa, ya Allah, jadikan aku mendapatkan kitab dengan tangan kananku. Ketika kita membasuh tangan kiri, ya Allah, jangan engkau jadikan aku menerima kitab nanti dengan tangan kiri dan seterusnya. Nah, itu doa-doa, ya ta'assi kita, harapan-harapan kita ketika kita berwudu. Boleh seperti itu, tidak masalah. Jadi jangan dianggap ini doa bid'ah pula. Karena mungkin dalilnya mungkin hadis dhaif atau dalilnya mungkin tidak ada sama sekali, mungkin ini kan boleh jadi ulama saja yang menulis, boleh jadi ulama saja yang mengarang doa. Ya, jawaban kita kan gampang saja sebenarnya. Jangankan doa agar kita dicerahkan wajah di hari kiamat, ketika basuh muka itu misalkan dalam hati, ya Allah kasih saya Pajero, boleh enggak? Boleh. Apa salahnya enggak? Boleh. Iya, pada tuh kok tukar Innova jadi. Istilahnya doa apapun ya, basuh tangan kanan, ya Allah, ya Allah, semoga saya dapat jodoh. Kan bisa aja seperti itu. Itu yang aneh. Jadi kalau minta mobil itu bukan urusan akhirat, bukan urusan agama. Jadi boleh, itu akan aneh. Ya. Doa yang jadi inti. Doa boleh. Nah, ketika kita basuh wajah boleh doa. Ya, jangan nanti dibid'ahkan sesuatu yang menurut dia bukan ibadah. Yang viral sekarang enggak. Iyalah berkurang. Berkurang yang bilang bahwasanya persatuan umat itu persatuan kebun binatang. Kita enggak sebut nama ya. Ya beda, Bid ini suka sekali memancing di air keruh. Lanjut. Ya, Abid terbawa-bawa pada tua sebenarnya. Nah, sama dengan puasa, sebenarnya kan puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lah di dalam Al-Quran kan cuma melarang makan dan minum saja. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar, seperti itu. Berarti kan yang dilarang sebenarnya adalah makan dan minum. Tapi di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Nah, makanya dari sini kan kita bisa tangkap bahwa makna puasa sebenarnya lebih dari sekedar menahan haus dan lapar. Sama dengan sholat, makna sholat itu lebih dari sekedar ucapan dan perkataan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Puasa demikian, sholat demikian, wudu juga demikian. Nah, makanya ada makna filosofis dari setiap basuhan yang kita lakukan dalam wudu tersebut. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang wudu, kita bahas pembahasan selanjutnya yaitu mandi. Karena orang bangun tidur ada yang wudu, ada yang perlu mandi.
Tidak semua orang butuh wudu saja, bisa jadi dia butuh mandi. Nah, karena mandi ini tidak sesering wudu, makanya dibahas mandi ini setelah wudu, bukan sebelum wudu. Ya. Nah, adabul ghusli di sini judulnya. Berarti secara pembahasan kita akan bahas mandi ini kronologis. Bukan seperti kitab-kitab fikih pada umumnya. Kalau kitab fikih pada umumnya rukun mandi ini, sunnah mandi ini, makruh mandi ini. Di sini enggak. Ini secara kronologis. Apa yang kita lakukan pertama kali, apa yang kita lakukan terakhir kali. Seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharaini amin. Adabul ghusli. Sudah dapat? Pak Haji, dapat Pak Haji? Adabul ghusli. Dapat semua ya? Adab-adab mandi. Adab-adab mandi. Ketika disebut adab ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga bisa berarti sastra. Adab. Lughah wal adab. Kemudian negeri-negeri yang maju itu biasanya disebut negeri-negeri yang punya peradaban. Peradaban. Jadi apa sebenarnya arti adab itu? Adab itu yang membuat manusia manusia. Adab itu yang membuat manusia menjadi manusia. Ada suku manusia tapi tidak berperadaban. Ada suku komunitas manusia tapi tidak punya peradaban. Nah, itu kan biasanya orang akan mengumpamakan dengan suku-suku yang ada di pedalaman Brazil. Tidak ada peradabannya. Kenapa ya? Karena tidak ada nilai estetik dari kehidupan mereka. Kehidupan estetik berbahasa contohnya. Ya, orang kalau misalkan sejahtera lah hidup orang. Orang kalau hidupnya sejahtera itu maka mereka tidak akan sekedar memikirkan kenyang. Contoh. Orang kalau sejahtera ketika makan mereka tidak akan sekedar memikirkan makan itu kenyang. Tapi juga gizi. Bukan cuma itu juga. Tapi juga nikmat makan. Kalau hidupnya sudah sejahtera. Ya, nah, kalau orang miskin yang dia pikirkan cuma itu tadi. Ada yang masuk dalam perut lah jadi. Tapi kalau orang sudah taraf hidupnya baik, gimana caranya ya biar ikan ini lebih enak ya, dia kunyit, gilang kue, dia merica segala macam, Allahu a'lam, tergantung bumbunya, dia bawang. Nah itu namanya adab juga, adab makan. Nah, nanti baru berkembang. Apa berkembang? Adab-adab yang lain. Contohnya table manner. Kalau orang Minang itu kan beda dengan orang Jawa Barat ya, Mbak ini ya. Kalau di Minang ini kan banyak sambat. Ya nak, kalau orang Jawa kan cik saja. Ya, sayurnya mentah semua kan kaget itu. Ya, lalapan itu kan apa shock culture. Nah, kalau di Minang kan ada aturan. Apa aturannya? Misalkan ada tempat basuh tangan. Ya, kobokan. Apa aturan basuh tangan itu? Yang tua dulu basuh tangan. Baru kita. Contohnya seperti itu. Kemudian apa lagi aturan? Kalau banyak lauk, maka tidak boleh kita ambil lauk besar dulu. Ambil daging dulu tidak boleh. Ngambil ikan dulu tidak boleh. Apa yang kita ambil dulu? Sayur dulu. Kenapa? Karena kita melihat kondisi, apalagi kalau kita anak kecil. Apalagi kalau kita yang dituakan. Ambil dulu sayur. Ada mie, kita ambil dulu mie. Saya lihat dulu inyek-inyek yang tua-tua, siapa tahu inyek-inyek kemambi ayam lawak ambil dulu seperti itu kan. Itu adabnya tuh. Jangan dibilang enggak ada tebel mener di Minang, ada juga tapi enggak ada tebelnya ya. Makanya duduk lesehan kan. Nah, seperti itu. Kemudian pas makan, misalkan kita sudah selesai makan, seperti itu. Kita sudah selesai makan. Kita enggak boleh kalau kita masih kecil, enggak boleh kita yang basuh tangan dulu. Ya, biarkan dulu ini tua basuh tangan dulu. Kalau sudah selesai yang tua-tua basuh tangan baru kita terakhir. Nah, hal-hal seperti ini hanya akan terpikirkan oleh siapa? Manusia yang sejahtera. Tidak akan mungkin manusia yang susah, makan aja susah, tidak akan terpikirkan hal-hal seperti ini. Makanya beda, ada komunitas manusia berperadaban, ada komunitas manusia yang tidak berperadaban. Yang tidak berperadaban itu yang hidupnya susah, biasanya. Yang hati istilahnya, barbar, savages. Ya. Nah, jadi kalau dibilang Indonesia ini berperadaban, tak? Paling berperadaban. Kalau saya pikir semakin berbumbu masakan berarti semakin sejahtera hidup. Enggak. Semakin berbumbu masakan semakin sejahtera hidup. Semakin ada adab tata krama dalam kehidupan berarti semakin berperadaban. Ini juga nih mandi. Mandi juga ada adabnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya kita adalah kaum yang
berperadaban. Tidak sekedar seperti hewan aja. Itu lucunya, saya tadi dapat postingan video Nas Daily itu. Dia orang Palestina, Muslim tapi liberal seperti itu. Kemudian dia menciptakan agama, ya 1 minute itu. Ya, tapi dia kayaknya udah tobat jadi Muslim lagi sekarang karena dia berangkat haji. Kemudian dia dokumentasikan ibadah hajinya. Dia bilang harusnya orang Muslim ini disiplin. Kalau orang-orang kafir itu pagi masih tidur, kita sudah bangun. Mau musim panas ataupun musim dingin, kita pasti bangun pagi. Nah, kemudian kita berwudu 5 kali sehari, berarti kita juga harusnya menjadi orang yang paling bersih seperti itu. Kemudian orang-orang barat ini ceboknya pakai tisu, kita pakai air. Ya walaupun boleh juga pakai tisu, tapi kan yang paling utama istinja itu pakai air. Kenapa sekarang umat-umat Islam justru menjadi orang-orang yang terbelakang? Jadi lelucon saja tentang kebersihan dan kedisiplinan orang-orang Islam. Ya tapi itulah. Bisa jadi dia kamuflase, tapi videonya benar ya. Videonya benar. Harusnya seperti itu. Mudah-mudahan ya, tobat aja lah dia. Kita kan agak rusuh-rusuh juga. Padahal dia orang Palestina. Orang Arab Palestina. Mungkin dia sudah mendapatkan demokrasi. Orang Amerika. Nah, adabul ghusli. Nah, ini tidak sekedar kasarat ya, tapi ada adab-adab mandi. Fa'idha asobatka janabatun. Maka apabila asobatka menimpa engkau janabatun, junub. Min ihtilamin. Dari, kalau terjemah di pondok, nyatalah berupa, karena ini min bayan ya. Min berupa, kalau terjemah bahasa Indonesia. Berupa ihtilam, mimpi basah. Awiqa'in, atau hubungan badan. Nah ini sebab junub. Kenapa tidak dibahas mati Ustaz? Kan penyebab junub salah satunya juga mati. Orang mati tidak perlu baca ini lagi. Ini nasihat untuk orang hidup. Nah, dan ini dibahas apa? Dibahas junub. Junub itu hadas besar. Kalau haid dan nifas kita sampaikan itu di atas hadas besar. Dari mana kita tahu bahwasanya haid itu levelnya di atas hadas besar? Dari pantangan-pantangannya. Pantangan orang yang berhadas kecil cuma 4. Pantangan orang yang berhadas besar 6. Pantangan orang haid 11. Ya, dari pantangan-pantangan tersebut. Maka kalau misalkan orang haid, tidak bisa disebutkan seperti ini. Agak panjang redaksinya. Maka jika kamu bangun tidur dan ternyata darah haid kamu sudah berhenti, itu sebenarnya. Kan panjang juga jadinya. Maka ini mafhum saja, dipahami saja. Kalau orang yang selesai mimpi ataupun selesai berhubungan badan disuruh mandi, maka pasti juga haid. Ya. Bagaimana cara mandinya? Fakhudhil ina. Maka ambillah bejana ilal mughtasali, ke tempat mandi. Maksudnya persiapkan air untuk mandi. Waghsil yadaika awalan thalathan, dan basuhlah kedua tangan kamu pertama thalathan, 3 kali. Basuh tangan dulu 3 kali. Nah, nanti kita jelaskan rukun mandi ini secara kronologi saja, urutan-urutannya, termasuk yang sunnah, termasuk yang wajib. Basuh tangan dulu 3 kali. Wa azil ma'ala badanika, dan singkirkanlah apa-apa yang di atas badan engkau. Min qadrin, dari kotoran. Singkirkan dulu apa-apa yang ada di badan dari kotoran. Maksudnya apa? Istinja dulu kalau perlu. Karena itu tempat kotoran yang jelas. Istinja dulu. Nah, kalau di badan kita ada najis di tempat lain, singkirkan pula dulu najis itu dulu. Wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awati. Wa tawadda, dan berwuduklah engkau kama sabaqa, sebagaimana terdahulu. Fi wudu'ika, pada wudu engkau, lis-salah, untuk salat. Jadi wudunya sama seperti wudu untuk salat. Ma'a jami'id da'awati, bersama seluruh doa-doanya. Nah, jadi wudu istinsyak, kumur-kumur, bersiwak, meniga-niga kalikan basuhan, kemudian doa-doanya juga kita baca.
Bahkan doa istinja juga dibacakan. Kemarin sudah kita bahas doa istinja. Apa doa istinja? Hah? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Jaga hati dari nifak, kemunafikan, dan jaga kemaluan dari fawahish, perbuatan zina. Mencebokkan anak juga kita sebutkan itu dibaca ya. Ya, apakah mustajab atau tidak itu terserah Allah. Yang penting ini ikhtiar. Cebokkan anak baca doa. Tahhir qalbahu kalau anak laki-laki. Tahhir qalbahu minan nifaq wa hassin farjahu minal fawahish. Kalau anak perempuan, Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal fawahish. Terus wa akhir ghasla qadamaika kaila yadhi'al ma'u. Wa akhir, dan tundalah ghasla qadamaika, membasuh kedua kakimu, kaila, agar tidak yadhi'al ma', terbuang-buang air. Ya, maksudnya kita ke tempat mandi kan copot sandal. Kita ke tempat mandi copot sandal. Jadi kita sudah basuh muka, basuh tangan, kemudian usap kepala, enggak usah basuh kaki. Kapan basuh kaki? Nanti setelah mandi. Sebelum pakai sandal. Sebelum pakai sandal baru kita basuh kaki. Untuk apa? Agar tidak terbuang-buang, mubazir air. Ya, karena bukan aspek taharahnya sebenarnya di sini ya, tapi aspek tidak buang-buang airnya. Jadi basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kakinya kapan? Nanti, sebelum pakai sandal, setelah mandi. Jadi mandi dulu, basuh kaki terakhir. Ya, kalau sudah dibasuh kaki, kemudian kita copot sandal seperti itu. Dipijak-pijak pula tempat mandi. Bayangkan dulu ya, kan tidak ada semen ya, tanah ya. Kan kita basuh kakinya kapan? Pas mau pakai sandal. Ya, kalau mau basuh kaki juga nanti sebelum pakai sandal, maka basuh kaki yang itu sekalian saja basuh kaki wudu. Ya, kalau zaman sekarang enggak lagi kayaknya. Ya, sandal kita sudah sandal karet. Kalau orang dulu sandalnya kulit. Kalau basah kulit itu gimana? Bau dia, enak, barik loh. Terus Fa'idha faraghta minal wudu'i, fa'idha maka jika faraghta telah selesai engkau minal wudu'i dari wudu, fasabbil ma'a, fasabbat ya, fasabbal ma'a, maka siramkanlah air ala ra'sika thalathan, di atas kepala engkau 3 kali. Ini yang kita singgung juga kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya atau dalam kajian hari Jumat. Lupa. Ya, maka basuhlah kepala 3 kali. Kenapa dibasuh kepala 3 kali? Kan kaget Ustaz, dingin. Itu gunanya wudu yang tadi ya. Itu gunanya wudu dulu sebelum mandi agar badan kita menyesuaikan juga dengan suhu air. Sebenarnya bagian badan kita yang terasa dingin saat disiram itu bagian mana coba? Bukan kepala, punggung. Punggung. Kalau kaki disiram jadi. Tapi kalau punggung disiram langsung. Ya, kalau kepala ya biasa kena air. Nah, jadi disiram kepala. Nah, kita sudah terbiasa juga dengan suhu air, sudah berwudu juga tadi. Nah, siram kepala 3 kali. Wa anta nawin raf'al hadathi minal janabati. Dan engkau nawin berniat raf'al hadathi, mengangkat hadas. Hadas yang bagaimana? Hadas minal janabati, dari sebab junub. Junub itu secara bahasa 2 itu saja ya, hubungan badan dan keluar mani. Itu junub. Tapi kalau disebut hadas besar lalu baru bisa meluas sampai anak mati juga ya. Orang mati itu nak disebut orang junub kan. Thumma ala syaqiqal aimani thalathan. Kemudian atas badan engkau sebelah kanan thalathan 3 kali. Ini kalau orang pakai gayung apalagi dia tidak kidal agak susah nih ya. Dia tidak harus, bayangkan saja kita ngambil tidak pakai gayung ya. Kan kepala 3 kali. Terus, kalau pakai gayung, itu salah kida biasanya. Ini enggak, pernah perhatikan enggak? Karena kita pakai gayung biasanya kita basuh sebelah kiri dulu, enggak? Nah, tapi enggak, biasakan. Kalau pakai gayung seperti itu.
sebelah kanan dulu. Ya, patokan orang-orang seperti itu ya. Ada penelitian dulu. Kebanyakan orang-orang Indonesia ini kalau memakai sepatu dan memakai kaos kaki, mereka dahulukan kaki kiri. Kenapa mereka dahulukan kaki kiri? Karena tangan mereka yang kuat tangan kanan. Karena tangan kanan yang kuat, berarti kaki kiri dulu yang dipasang sepatunya kan. Nah, biasakan tangan kanan dulu. Kaki kanan juga dulu pasang sepatu. Ini juga nih, badan sebelah kanan dulu. Summa 'alal aisari thalathat. Kemudian badan sebelah kiri 3 kali. Dibasuh 3 kali kanan, dibasuh pula 3 kali kiri. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara thalathan thalathan. Wadluk dan gosoklah ma aqbala apa yang di depan min badanika dari badan engkau, maka badan bagian depan digosok juga. Wa ma adbara dan apa yang bagian belakang thalathan thalathan. 3 kali. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika. Dan sela-selalah rambut kepala engkau dan jenggot engkau. Di sela-sela rambut. Wa ausilil ma'a ila ma'atifil badani. Wa ausil dan sampaikanlah air ila ma'atifil badan, sampai ke sela-sela tubuh, lipatan-lipatan tubuh, lubang-lubang tubuh. Wa manabitis sya'ri dan tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut maksudnya sampai ke pangkal rambut. Tidak cukup hanya membasuh bagian permukaan rambut. Nah, ini yang kita bahas dulu kalau tidak salah tentang orang yang rambutnya gimbal ya. Rambutnya gimbal, boleh rambut gimbal? Boleh. Asal bisa air itu mencapai ke dalam gimbal rambut tersebut. Tapi kalau gimbalnya sudah padat, ya apalagi gimbalnya kalau pakai lem pula gimbalnya itu wallahu alam, entah gimana cara bikin rambut gimbal itu. Nah, itu berarti tidak sampai air ke dalam, tidak sah jadinya mandi. Rambut seperti itu boleh. Nah, tapi pastikan bahwasanya air memang bisa mencapai ke dalam bagian rambut kalau rambutnya gimbal. Terus ma khaffa minhu wa ma kathufa. Nah, kalau wudu kan kita berikan pendetailan kemarin. Kalau orang yang jenggotnya lebat, maka ketika berwudu dia cukup mengusap permukaan jenggot saja. Ya. Seperti itu saja. Tapi kalau orang yang jenggotnya seperti ini harus. Ya. Itu kalau berwudu. Tapi kalau mandi, mau lebat dia, mau tipis dia, kulit di bawah tempat tumbuh rambut harus kena air. Kalau tebal, kalaupun tipis, kulit di bawah harus kena air. Itu untuk mandi. Kalau wudu, enggak. Wudu cukup permukaan saja. Kalau jenggotnya tebal. Ya, seperti jenggot Habib Umar. Saya mau nyebut jenggot Khalid Basalamah, tapi jenggot Habib Umar lah kita sebutnya. Jenggot Habib Habib Ali ya. Ya, Habib Munzir. Seperti itu. Harus diperkenalkan. Wudu ya, wudu tetap ya. Urutannya sama, mengangkat hadas kecil. Ya, niat muqaddimah mandi. Belum mengangkat hadas mandi. Niat muqaddimah mandi saja. Pas menyiram kepala, niat mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas. Terus, wahdhar. Dan waspadalah antamassa dzakaraka, bahwa menyentuh engkau akan zakar engkau, akan kemaluan engkau, ba'dal wudu, setelah wudu. Maka, sebelum wudu, kita sudah istinja tadi kan? Kita sudah membersihkan kemaluan. Sebelum mandi, sebelum wudu. Saat mandi jangan disentuh pula itu lagi, disiram saja. Pas mandi cukup disiram saja, tidak disentuh. Karena kita sudah menggosok tadi sebelum wudu. Fa in asabathu yaduka, maka jika menimpa kemaluan itu tangan engkau, maka kalau tersentuh juga kemaluan itu oleh tangan engkau, fa'idil wudu'a, maka ulanglah wudu. Ulang wudu.
Ya. Nah, ingat tadi ya, basuh kakinya sebelum pakai sandal. Ya terbayangnya kalau misalkan lantainya lantai pasir atau tanah. Wal fariidatu min jumlati dzalika kullihi, maka yang wajib dari total demikian seluruhnya. Nah, ini yang rukun saja nih ya. Yang wajib apa? An-niyatu, niat, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, wasti'abul badani bil ghusli, atau bil ghasli kalau di sini. Wasti'abul badani, dan mengumumkan badan atau meratakan badan dengan basuhan. Seluruh badan harus terkena basuhan. Wa fardul wudu'i, dan fardu wudu. Apa fardu wudu? Ghaslul wajhi, membasuh wajah, wal yadaini ma'al mirfaqaini, dan dua tangan bersama siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghaslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, kepada kedua mata kaki, marratan satu kali ma'an niyati, bersama niat. Maksudnya apa? Yang rukun itu satu kali. Nah, makanya dalam pembahasan air mustakmal kita membasuh wajah 3 kali. Contoh, yang menjadi air mustakmal itu cuma basuhan pertama. Ya, pembahasan air mustakmal, ingat ya. Yang menjadi air mustakmal itu cuma air yang dipakai untuk membasuh wajah pertama kali. Sedangkan air yang dipakai untuk membasuh wajah kedua kali ataupun ketiga kali itu tidak menjadi air mustakmal, tetap air mutlak. Tetap itu air mutlak. Kenapa? Karena yang wajib cuma basuhan yang pertama, yang satu kali itu yang wajib. Apalagi rukun selanjutnya, wat tartib, dan tertib. Maka total rukun mandi 3, total rukun wudu 6. Rukun mandi 3, rukun wudu 6. Berarti sama dengan di Fathul Qarib. Wa ma'adaha, dan perkara selain itu, selain dari yang kita sebutkan tadi, hukumnya apa? Sunanun muakkadatun, sunnah-sunnah yang dikuatkan. Selain yang kita sebutkan itu sunnah-sunnah yang kuat. Wa fadluha katsirun wa thawabuha jazilun, dan keutamaannya banyak, wa thawabuha jazil, dan pahalanya besar, wal mutahawinu biha khasir, dan orang yang menganggap enteng dengannya, mutahawinu menganggap enteng. Hawin itu menganggap hina sebenarnya ya, tapi di sini tidak menganggap hina, menganggap enteng. Orang yang mengabaikan dengannya khasir, rugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Bal huwa, bahkan dia itu, orang ini, orang yang menganggap enteng itu, bi asli faraidihi, dengan asal rukunnya, dengan yang rukun-rukun pun mukhatir. Ini gawat nih orang. Orang yang dalam beribadah itu hanya melakukan yang fardu-fardu saja. Orang yang kalau dia dalam beribadah hanya melakukan yang fardu-fardu saja, contohnya sholat lah. Sholat itu kan simpel sebenarnya kalau kita cuma melakukan rukun sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ruku. Allahu Akbar. Tumakninah sebentar. Sami'allahu liman hamidah. Tumakninah sebentar. Sujud. Tumakninah sebentar. Duduk. Berapa menit kira-kira sholat seperti itu? Ya, sangat sebentar ya. Kalau sholat normal lah 2 rakaat itu bisa 3 menit. Istilahnya 3 menit lagi mau azan nih, ya mau qamat, 3 menit waktu. Masih bisa kita sholat 2 rakaat normal. Ini sholat mungkin seperti itu bisa 4 rakaat. Tapi itu sholat apa namanya tuh? Itu umpama luas tanah dengan luas bangunannya sama, plek keti plek. Dan rumahnya ini di sekelilingnya sawah. Atau sekelilingnya ngarai. Terbayang dah. Luas tanahnya segitu. Kemudian bangunannya juga pas seluas tanah. Kalau ada terjadi pelebaran jalan gimana? Itulah contohnya. Nah, mukhawatir. Ini dikhawatirkan orang seperti ini. Kenapa? Karena yang sunnah itu umpama istilahnya teras. Kalau bahasa kitanya ya. Umpama teras bagi sesuatu yang wajib. Sekelilingnya itu. Nah, jangan dianggap sepele juga yang sunnah-sunnah itu. Bal huwa bi asli faraidihi, bahkan dia orang ini dengan asal yang fardu itu mukhatir, dikhawatirkan.
Fa innan nawafila, maka sesungguhnya yang sunnah-sunnah itu jawabir, penyempurna, lil faraid, bagi yang fardu. Penyempurna bukan pengganti. Ini juga jangan disalahpahami. Orang memahami bahwasanya yang sunnah itu bisa menggantikan yang fardu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yang fardu itu fardu, yang sunnah-sunnah. Yang sunnah itu sunnah. Yang sunnah tidak bisa menggantikan yang fardu. Yang fardu itu pokok. Yang fardu itu pokok, sedangkan yang sunnah itu laba kita. Yang fardu itu rumah, sedangkan yang fardu itu rumah, yang sunnah itu cat, dompol, keramik. Keramiknya banyak, catnya banyak, dompolnya banyak, dempul ya bahasa Indonesia. Dempulnya banyak, tapi rumahnya enggak ada, bisa dia tinggal. Enggak. Rumah itu betul yang tidak ada. Maka jangan pernah sekali-kali kita mengabaikan yang fardu. Dan orang banyak sekarang nih mengabaikan yang fardu, kejar yang sunnah. Sudah kita bahas rasa-rasanya dulu ya tentang sasaran sedekah misalkan, sasaran sedekah. Lebih utama kita bersedekah untuk sekolah daripada Jumat Barakah. Ya, datangi kalau ada duit berlebih, duit Abid misalkan. Kan Abid pengusaha sukses Payakumbuh kan. Datangi pesantren-pesantren, tanya gaji gurunya. Berapa gaji guru di sini? 800.000. Ini jauh di bawah UMR. Berapa guru di sini? 80 orang. Ini nih saya lengkapi biar bisa 2.300.000 gaji masing-masing guru. Itu baru sedekah tepat sasaran. Naik sekarang UMR. Ya itulah. Ya tambah gaji UMR. Sehingga layak gaji guru-guru tadi. Itu sasaran lebih tepat sasaran. Sedekah lebih tepat sasaran kalau seperti itu. Daripada Jumat Berkah. Jumat Berkah kan banyak orang-orang Ciluah, ya enggak? Secepat dia keluar dari Jumat itu, kemudian dia ambil nasi kotaknya. Kemudian pergi dia ke masjid lain. Dia buang nasinya, dia ambil lauknya. Kan ada juga orang seperti itu. Ya, mental-mental culas itu banyak kita sekarang. Tidak tepat sasaran. Kasih pada anak pesantren. Orang-orang pulang Jumat itu mereka akan makan juga, apakah di rumah mereka atau mereka akan makan di lapau-lapau sekitar masjid. Tapi kalau yang di pesantren itu lebih membutuhkan. Kan sedih guru-guru. Ketika gajinya masih sedikit, kita malah terlalu mengapresiasi penghafal Quran dengan umrah. Lihatlah penghafal Quran yang sudah umrah-umrah itu masih hafal enggak Quran itu sekarang? Ya. Kasih hafalan Quran sekian. Tapi guru yang mendidik dia baca Al-Quran, gitu-gitu aja hidup. Kan kasihan. Itu maksudnya apa? Prioritas. Ya, prioritas. Lebih utama kita sedekahnya ke situ. Daripada sekedar euforia banyak. Glorifikasi sesuatu yang memang bagus. Ya. Maulana Farhan cerita pada saya. Ada lembaga dikit-dikit hafal Quran umrah. Kalau suruh dia sekali-sekali ke Temboro, itu paniang nih magi hadiah umrah orang. Ribuan hafalan Quran. Dan tidak ada hadiah-hadiah semacam itu tadi. Macam murah. Kalau misalkan ke Temboro dia, kalau misalkan standar hafal Quran dikasih itu, suruh dia ke Temboro, paniangnya ke magi. Saya ke dia. Seperti itu. Temboro itu kan digelar di Kampung Madinah. Ya, bukan kampung sunnah ya. Walaupun orang-orang di situ pakai cadar. Di situ pakai cadar, celananya juga cingkrang-cingkrang di situ. Tapi mereka enggak mengklaim bahwasanya mereka lah yang paling sesuai sunnah, ya enggak. Pakai calak juga, kan sunnah calak juga mereka amalkan itu. Itu luar biasa. Maka sedekah kita itu sedekah prioritas. Sedekahnya sedekah prioritas. Menyejahterakan guru itu lebih baik. Kalau saya cerita-cerita pada sebagian guru, contohnya di Lasi, Ashabul Yamin, itu gurunya ngajar sampai malam. Kalau standar kerja 8 jam ya. Kalau di situ enggak. Masuk sekolah jam 7:15. Pulang sekolah jam setengah 3. Jam 3 pulang sekolah. Nanti jam 8 malam belajar sampai jam 10. Berapa jam tuh? Itulah, malam 2 jam, siang 7 jam tadi siang. 9 jam total ngajar. Ya, itu di atas. Tapi gajinya di bawah UMR.
gajinya di bawah UMR. Kenapa bisa tetap bertahan hidup? Wallahu alam, itu keberkahan mungkin. Dibilang kaya enggak bisa. Orang seperti itu dibilang kaya enggak bisa. Tapi cukup, insya Allah cukup. Nah, itu yang barangkali perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama. Pondok-pondok kitab perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning perlu kita pikirkan bersama-sama. Orang sekarang kalau nyumbang kemana? Ke pondok tahfiz cepat orang nyumbang. Tapi kalau ke pondok kitab, enggak. Kenapa? Karena pondok kitab enggak bisa di-show-kan. Kalau Quran bisa di-show-kan enggak? Bisa show. Ya, lanjutkan ayat ini bisa show. Kalau kitab gimana show-nya? Yang dengar pun enggak paham, tabatul, aku nasab, khafat, jazafin, tabatul, tidak. Ya, tapi yang lebih dibutuhkan kan itu sebenarnya. Yang lebih kita butuhkan sekarang. Ya, AI itu bisa ngafal Quran, tapi tidak bisa menganalisis ayat. Sudah beberapa ustadz coba AI itu. Gimana analisis hukum-hukum fikih kontemporer ataupun fikih-fikih klasik. Ya, banyak ngedabluk katanya AI itu. Tapi kalau disuruh AI itu, tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat 5. Oh, lancar. Dengan suara siapa kamu ingin saya baca? Dibilang. Suara Misyari Rasid jadi, suara Sa'ad Wamidi jadi. Dia analisis nggak bisa. Ya, makanya penting kajian-kajian keilmuan penting, bukan sekedar hafalan-hafalan saja. Nah, itu tentang mandi. Sekarang kita bahas toharah darurat. Toharah darurat. Ada pembahasan di sini yang tidak dibahas apa itu orang-orang yang salis. Orang-orang yang tidak normal, orang-orang yang salisul baul, yang kerannya sudah los. Nah, itu silahkan nanti para masyayikh cek di kajian kitab Fikih Manhaji kita ya di YouTube. Kalau mau tahu misalkan orang yang tidak bisa nahan pipis, orang yang tidak bisa nahan kentut, atau orang yang pakai pampers seperti itu, atau perempuan yang istihadah, atau perempuan yang keputihan. Ini juga termasuk. Perempuan keputihan kan berarti ada saja sesuatu yang keluar dari kemaluan dia. Berarti setiap keluar wuduknya batal, setiap keluar wuduknya batal. Baru basuh muka keluar keputihan, berarti batal wuduknya. Berarti ulang lagi basuh muka. Pas basuh tangan keluar lagi putihan. Ulang lagi basuh muka. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, maka ada tata cara berwudu bagi orang-orang yang daimul hadas. Orang-orang yang hadasnya berketerusan. Tidak bisa dia menahan hadas. Itu ada di YouTube kajian fikih manhaji. Lihat di syarat-syarat wudu. Nah, sekarang ada tayammumi. Kita bahas bab baru. Kalau tadi kita bahas itu wudu normal, mandi normal, ada air, dan kita juga mampu menggunakan air. Sekarang kita bahas bersuci bagi orang-orang yang tidak menemukan air, atau orang-orang yang tidak bisa memakai air. Apa bersucinya? Tayamum. Adab tayamum. Fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talabi. Fa in ajazta, maka jika engkau tidak mampu an isti'malil ma'i, dari memakai air. Kenapa kamu tidak mampu memakai air? Li faqdihi, karena tidak menemukannya ba'da talabi, setelah mencari. Orang baru bisa dikatakan tidak menemukan air kalau dia sudah mencari. Tapi kalau dia belum cari sudah bilang air enggak ada, berarti kita tayamum aja lah. Ini kacau nih. Tidak seperti itu konsepnya. Cari dulu. Seberapa jauh kita mencari air, nah, maka ada haddul qurbi, ada haddul bu'di di sini. Haddul qurbi itu adalah jarak sekira-kira suara kita terdengar. Jarak sekira-kira suara kita terdengar. Misalkan kita berombongan 5 orang. Satu mencari ke situ, satu mencari ke sini, satu mencari ke sini, satu mencari ke sana. Terbayang ya? Masih terdengar suara kita, itu namanya haddul qurbi. Kalau sudah jauh dan tidak lagi bisa terdengar suara, tidak perlu cari sejauh itu. Balik lagi. Nah, maka jaraknya sekitar berapa? 100 mungkin? 100 meter. 100 meter kalau teriak masih terdengar enggak? Masih lah ya. Ada air. Enggak. Ayolah balik. Ya, ini juga nih. Ada air. Enggak, balik. Ada juga yang menjadikan standar itu panah bisa kita lempar dan masih akurat. Itu standarnya. Ya mungkin juga 100 meter atau sampai 150 meter lah maksimal. Ya, itu namanya haddul qurbi. Sampai situ saja. Enggak perlu cari jauh-jauh, enggak. Dakik-dakik sajalah. Ya.
Ada lagi namanya haddul ghauth. Nah, sejauh mata memandang. Jauh mata memandang itu standarnya adalah sekira-kira kalau kita berjalan ke situ, waktu sholat tidak habis. Ya, ini posisi kita. Nah, seberapa jauh kita mencari air? Ini namanya haddul qurbi. Nah, lewat dari ini, tidak harus kita mencari air. Jadi sudah sampai ke sini sekitar 100 meter atau 30, terserah lah ya berapa. Mungkin 30 meter, mungkin lebih pendek. Ya enggak, 100 meter tuh kan agak jauh ya itu. Tunggak listrik ke tunggak listrik lah. Ada nampak air situ, nah balik lah. Ya. Kalau kita sendiri, berarti kita cari 4 sisi sekira-kira kita masih bisa menyelamatkan barang-barang kita. Kan nggak mungkin kita mencari air sambil bawa tas seperti itu. Kita taruh dulu tas, kita cari air. Ya. Itu haddul qurbi. Ini balik kepada uruf. Kemudian mencari air lagi, kalau kita yakin ada air, kita wajib mengejar air itu, andai jaraknya tidak lebih dari haddul ghauth. Ini haddul ghauth. Ya, haddul ghauth itu berapa batasnya? Kita jalan kaki ke situ, waktu sholat tidak habis. Waktu sholat paling pendek, sholat apa? Sholat subuh dan maghrib. Paling-paling 1 jam. Nah sekarang kalau kita jalan kaki 1 jam, berapa kilometer kira-kira? 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Apakah misalkan sekarang kita di sini, di namanya Tanjung Pauh. Air di sini tidak ada. Tapi kita yakin di Batang Agam air ada. Wajib enggak kita jalan ke Batang Agam? Wajib. Kenapa? Karena enggak sampai 4 kilo. Karena ke Batang Agam enggak sampai 3, enggak sampai 4 kilo. Tapi kalau sekarang kita di sini, Batang Agam pun enggak ada air. Tapi kita yakin di Batang Tabi ada air. Wajib enggak kita jalan ke Batang Tabi? Enggak. Karena jaraknya lebih dari, boleh kita tayamum. Ya. Yakin nih, harus yakin dulu. Tapi kalau kita ragu pula di Batang Tabi, sedangkan di sini saja yang lebih rendah daripada Batang Tabi air habis, apalagi di Batang Tabi, contohnya seperti itu. Kita pun tidak yakin apakah di Batang Tabi itu ada air atau tidak. Maka tidak wajib juga kita jalan ke Batang Tabi. Ya, sekarang di sini air habis, di Padang ada air, di pantai ada air, ya enggak? Wajib kita jalan ke Padang. Kan itu yang kita sebutkan tadi. Di sini air enggak ada, di Padang pasti ada. Wajib kita jalan? Tidak wajib. Di sini air tidak ada. Di Batang Agam air ada. Wajib kita jalan ke Batang Agam? Standar wajib dan tidak wajibnya di mana? Jarak. Berapa kira-kira jaraknya? Itu yang kita sebutkan tadi. Sekira-kira kalau kita berjalan ke situ, waktu sholat tidak habis. Dan waktu sholat yang kita pakai adalah waktu sholat yang paling pendek. Waktu sholat maghrib. Atau waktu sholat subuh. Iya, itu. Dengan cara paling lambat pula. Cara paling lambat apa? Yang terbayang oleh kita kan orang kafilah. Ya, ini berlaku untuk kafilah. Kafilah itu jalan kencang atau lambat? Lambat kafilah itu. Karena yang kita jadikan standar patokan kecepatan kafilah itu adalah orang yang paling lambat. Yang paling lambat orang jalan kaki. Kafilah jangan dianggap orang naik kuda semua ya. Ada juga yang jalan kaki itu seperti Baqi bin Makhlad. Itu dari Spanyol menuju Baghdad jalan kaki aja boleh. Ya, dari Spanyol ke Baghdad jalan kaki. Tapi naik kapal pasti ya. Lewat Selat Gibraltar mungkin jalan kaki kan kecuali. Ya. Bisa. Ada karomah sebagian ulama, tapi tidak diceritakan ada karomah beliau. Iya. Ya, terpaksa lambat. Bisa. Ada juga yang dulu memastikan jalan. Ya. Dalam setiap kafilah itu kan istilahnya ada yang ditunjuk jadi ketua perjalanan. Enggak. Ini ngapain dia yang pakai kuda? Jalan dulu ke depan. Ada juga yang paling belakang. Yang paling belakang itu memastikan tidak ada yang tertinggal. Atau kalau ada barang-barang yang tercecer, dia yang pungut seperti itu. Ya. Ya pokoknya orang-orang kafilah dulu itu sudah ada pula manajemen kafilahnya. Ya, manajemen kafilahnya. Sekarang kafilah MTQ kan.
Nah, itu ya, jadi dicari dulu air. Jarak mencarinya tadi sudah kita sampaikan. Au li'udhrin min maradin, ataupun karena uzur berupa sakit. Misalkan dia sakit. Au limani'in minal wusuli ilaihi. Au limani'in, atau ada penghalang. Penghalang apa? Minal wusuli, dari mencapai ilaihi, kepada air. Ada yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa mengambil air itu. Airnya ada tapi tidak bisa kita ambil. Apa penghalang tuh? Min sabu'in, berupa hewan buas. Ya, sungainya ada tapi buaya kadang-kadang situ. Contoh. Sungainya ada tapi ada kabar ada anaconda di situ. Nah, takut kita ambil. Contoh. Au habsin, atau dikurung, orang di penjara. Ini orang di penjara, nih, nah, di depan tuh ada air, tapi dia terpenjara di sini, nggak bisa dia ngambil air itu. Nah, ini hukumnya sama seperti orang yang tidak ada air. Yes, wajib, wajib ya. Au kanal ma'ul hadiru tuh. Tahtaju ilaihi li'atshika au li'atsi rafiqika. Atau adalah air yang ada. Air ada nih, tapi apa? Tahtaju ilaihi, kamu butuh kepada air itu, li'atshika, untuk haus engkau, atau untuk haus rafiqika, kawan engkau. Air ada, tapi kita butuh untuk keperluan lain. Nah, ini sama dengan air di pesawat. Kan ada air di pesawat. Ya, air di pesawat itu ada, tapi kita butuh pula air di pesawat untuk apa? Untuk minum, untuk WC, ya seperti itu. Tidak boleh oleh pramugari dipakai air kamar mandi untuk wudhu misalkan. Sebenarnya kan bisa-bisa saja. Untuk wudhu itu kita cuma butuh berapa air? Setengah gelas. 1 mud. Nih, segini. Ini tidak sampai 1 gelas sebenarnya. Paling-paling cuma 100 mili. Paling-paling untuk wudhu itu kita cuma butuh 100 mili air. Wudhu sekedar rukunnya. Tidak butuh air banyak-banyak. Nah, di sini juga disebutkan karena haus rafiqika, kawan engkau. Termasuk di sini kuda. Termasuk di sini anjing bahkan. Ya, dia kafilah. Dalam kafilahnya itu ada anjing. Berarti anjingnya anjing mu'allam kan, anjing terhormat. Anjing ini tidak hina ya, anjing tidak hina. Anjing itu ada anjing terhormat. Anjing terhormat itu anjing apa tuh? Ya, maksudnya bukan terhormat dia perlu baju enggak ya. Anjing terhormat maksudnya di sini tidak boleh dibunuh secara zalim, tidak boleh disia-siakan, tidak boleh tidak dikasih makan. Anjing apa tuh? Anjing mu'allam. Ya, anjing yang sudah terdidik. Atau anjingnya bisa basuh malaikat. Jauhnya anjing. Au kana milkan li ghairika, atau adalah air itu ada tapi milik orang lain, milik orang lain, milkan li ghairika, milik orang lain, milik selain engkau, walam yuba, dan tidak dia jual. Kalau dia jual wajib kita beli. Tapi sekarang dia mau jual, tapi dijualnya dengan apa? Illa bi aktsara min thamanil mithli. Dan tidak dijual kecuali dengan lebih banyak, aktsar lebih banyak dari thamanil mithli, dari harga standar. Air ada, tapi dijual. Dijualnya dengan harga apa? Dengan harga di luar nurul. Ya, harga di luar nalar. Dan ini tidak pakai standar harga minimarket ya. Kalau di padang pasir harga air lebih mahal itu wajar. Wajar tuh. Wajib kita beli kalau kita ada duit. Tapi kalau harganya lebih tinggi pula daripada itu tidak perlu kita beli. Air 2 liter kalau di tempat kita harganya berapa kira-kira? 8.000, 4.000. 10.000 lah. Nah ya, kalau di padang pasir kira-kira berapa? 15.000, 20.000. Sekarang dia jual 80.000. Duit kita ada, tidak perlu beli. Walaupun duit kita ada. Ya, tidak wajib kita beli walaupun duit kita ada. Apalagi contoh orang yang tidak menemukan air itu, au kana bika jarahatun, atau adalah dengan engkau jarahah, luka. Luka sobek, jarahah itu luka sobek.
au maradun, atau penyakit, takhafu minhu ala nafsika. Takhafu minhu, takut engkau dari penyakit itu, ala nafsika, atas nyawa engkau. Ya, penyakit ini membahayakan jiwa kita. Tidak salimur ya, salimur stik tayamum cik lah, itu tidak ada, itu bid'ah. Memang membahayakan jiwa nih. Fasbir, maka sabarlah engkau hatta yadkhula waktul faridah, sampai masuk waktu sholat fardu. Maksudnya apa? Karena tayamum itu adalah ibadah darurat, maka hanya boleh tayamum itu, hanya sah tayamum itu kalau dilakukan kalau sudah ada waktu darurat. Kapan kita darurat untuk bertayamum? Kalau waktu sholat sudah masuk. Kalau waktu sholat belum masuk berarti belum darurat. Ya, kalau waktu sholat belum masuk berarti belum darurat. Bahkan orang yang tidak menemukan air disunahkan baginya untuk menunda sholat andai ada kemungkinan air turun. Contoh, air tidak ada tapi nampak awan. Contoh, air tidak ada tapi nampak awan, mau turun hujan. Misalkan ini sholat zuhur, tunggu dia dulu. Sampai jam 3 pun sekalipun. Sampai jam 3, mudah-mudahan turun hujan. Kalau ternyata sudah sekira-kira 15 menit lagi sholat asar masuk, tapi hujan tidak turun-turun, baru dia tayamum, baru dia sholat. Ya. Ya, boleh ya. Boleh. Masa nggak boleh pula? Boleh, asal dindingnya berdebu. Nah, yuk. Tak singgung Pak Haji kok, enggak ada debu. Enggak ada debunya rumah sakit. Debu rumah sakit enggak ada, debu sofa pesawat enggak ada. Ya. Makanya kita katakan kepedulian masyarakat Indonesia ini kurang. Gara-gara apa? Kita selalu belajar fikih itu ada khilaf, itu ada khilaf. Jadi kita anggap enteng aja tayamum. Kalau di Malaysia enggak. Malaysia itu bahkan ada, saya lihat di Shopee Malaysia dijual tuh debu tayamum. Dulu, tahun 2017. Debu tayamum dijual. Kenapa? Karena mereka memang peduli tayamum sah itu seperti apa. Tayamum itu sah bagaimana? Fatayamamu sa'idan thayyibah. Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, kata Allah. Bukan dengan dinding rumah. Ya. Ya, dengan debu yang abstrak. Ya. Dengan pantomim tayamum. Kan ini cecak pantomim. Tidak. Sama debu, tidak ada debu. Lanjut. Thummaqsid sa'idan thayyibah. Kemudian menujulah engkau akan debu yang baik. Pakailah debu yang baik. Alaihi turabun, yang di atasnya ada debu. Tanah yang berdebu. Tanah saja tidak cukup, mesti tanah berdebu. Maka tayamum pakai pasir tanpa debu. Pasir bersih tanpa debu tidak sah. Dia mesti ada debu. Apa beda tanah dengan debu? Kalau debu masuk ke makanan, terkunyah, tidak terasa di gigi. Terbayang ya? Kalau tanah, pas mengunyah terasa. Itu beda. Pasir kalau terkunyah, terasa. Kalau debu, tidak. Debu itu lembut. Debu itu lembut. Debunya yang kita pakai. Tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai tepung. Ya, memang debu. Khalisun, yang murni. Maka tidak boleh bercampur juga nih debu. Bercampur dengan apa debu nih? Ya, dengan bedak misalkan yang kita sebutkan tadi. Atau dengan tepung beras. Tidak boleh juga. Tahirun, suci. Tidak boleh juga debu tai sapi. Lainun, lunak. Ya, jangan debu sudah dikasih air. Kemudian dia mengeras. Itu tidak. Dia yang lain. Yang lunak. Fadrib alaihi bikaffaika, maka pukullah di atas debu itu dengan dua tangan engkau, dhamman baina asabi'ika. Hal keadaan menggabungkan jari-jari engkau. Ini pukulan pertama, jari kumpul. Ya. Wan wistibahata fardhi salati, dan berniat, niat kita tayamum bukan mengangkat hadas, karena tayamum itu aslinya tidak mengangkat hadas. Tayamum itu apa? Orang yang berhadas kecil boleh sholat enggak? Enggak boleh. Harus suci dulu. Sekarang dia enggak bisa bersuci. Sedangkan dia wajib untuk sholat. Maka tayamum itu gunanya untuk apa?
Membolehkan sholat. Membuat sholat yang tadinya terlarang menjadi tidak terlarang. Maka itu niat. Nah, termasuk hadas besar. Karena hadasnya tidak hilang juga. Ya, tayamum ini gunanya untuk membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Wamsah bihima wajhaka. Dan usaplah dengannya wajah engkau seluruhnya marrah wahidah. Nah, ini bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu disunahkan untuk meniga-niga kalikan, tapi kalau tayamum cukup 1 kali. Justru makruh kalau 3 kali. Nah, tidak hitam, udah cemong-cemong. Wala tatakallaf. Dan jangan kamu lebay. Tatakallaf itu lebay lah ya. Kan takalluf itu banyak macamnya ya. Takalluf dalam gerakan, takalluf dalam gaya bicara. Ceramah. Abid. Ya, abid. Abid. Ya, kalah satu enak. Padahal ngomong bicara aja bahasa Indonesia, tapi takalluf Islam. Itu kalau ngomong, gerakan juga seperti itu. Enak. Takalluf salat kan enggak wajib, enggak baik juga. Ruku dia terlampau kasongge ngiku aja jadinya ketika ruku. Kan ada juga orang seperti itu. Ya. Dan jangan kamu lebay tatakallaf atau memberatkan dirimu sendiri. Apa itu dalam hal apa? Isalal ghubar, menyampaikan air ila manabiti sya'ri, sampai ke pangkal rambut. Tidak perlu juga kita ke debu. Tidak perlu. Kalau alis ya, ini iya nih. Kalau alis ya kan. Kalau alis kan harus sampai air itu ke pangkal alis. Jenggot yang enggak. Tapi kalau tayamum mau ini itu enggak perlu. Ya, tidak perlu disampaikan debunya ke pangkal rambut. Itu namanya takalluf. Lebay jadinya. Ya. Ya, pasti. Dan bedanya apa tayamum dengan ini dengan wudu? Kalau tayamum cincin mesti dibuka. Jam tangan mesti dibuka. Kalau wudu enggak perlu dibuka cincin, enggak perlu dibuka jam tangan. Ya. Terus ila mana bitisya'ri khaffa au kathufa. Apakah dia tipis atau dia tebal? Mau tipis rambut, mau tebal rambut, tidak perlu disampaikan debu itu sampai ke pangkalnya. Tsumman za' khatimaka. Kemudian copotlah cincin engkau. Ya kan? Kemudian copotlah cincin engkau. Wadrib darbatan tsaniyatan mufarrijan baina asabi'ika. Dan pukullah darbatan tsaniyatan, pukulan yang kedua. Tapi gini lagi. Karena tadi kita ingin mengusap wajah, maka kita tidak perlu debu-debu di sela jari kita. Tapi ketika kita ingin mengusap tangan, karena nanti kita juga akan seperti ini. Ya. Mufarrijan, dengan cara memisah-misahkan antara jari-jari engkau. Ini yang kedua. Wamsah bihima yadaka ma'amir faqaika. Ya. Nah, baru ini. Seperti itu. Jadi usaplah dengan kedua tangan itu, dengan kedua telapak tangan itu, tangan engkau bersama siku engkau. Fa illam tastau'ibha, maka jika tidak menyeluruh dia, tidak menyeluruh, tastau'ib itu menyeluruh. Misalkan sampai di sini habis debu, dan tidak ada debu di tangan kita, pukul 1 kali. Ya. Fadrib darbatan ukhra, maka pukullah pukulan 1 kali lagi, ila antastau'ibaha, sampai dia menyeluruhinya. Mencakupinya, ya, melingkupinya. Saya kira-kira nampak debu. Ya, tapi tidak harus tebal ya, tidak harus tebal debunya. Tsumamsah ihda kaffaika bil ukhra. Kemudian usaplah salah satu tangan, kaf ya, susah, bukan telapak tangan tapi kaf. Usaplah salah satu kaf engkau dengan kaf yang lain. Ya, ini seperti itu. Wamsah ma baina asabi'ika bitakhlil, dan usaplah antara jari-jari engkau dengan takhlil. Ini namanya takhlil. Ini mengusap bagian jari dengan takhlil. Wasalli bihi fardan, dan salatlah dengan tayamum itu fardan. Salat fardu wahidan, satu salat fardu saja. Satu tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu. Wa ma syi'ta minan nawafili, dan apa yang engkau ingin dari salat sunat. Tapi kalau salat sunat unlimited. Satu tayamum bisa untuk salat sunat berapa banyak pun. Tapi kalau untuk salat fardu, satu tayamum hanya cukup untuk satu salat fardu saja.
diulang lagi. Tidak harus jeda yang berkaitan dengan maslahat salat boleh. Contohnya iqamah. Iqamah. Ya, atau mencari tempat yang layak boleh juga. Ya, seumpama iqamah. Karena itu berkaitan dengan salat. Jeda yang tidak boleh antara salat jamaah itu adalah jeda yang tidak ada kaitan dengan salat. Telepon dulu enggak. Lu ambo sedang salat dulu. Ayolah, ayolah. Kau lah salat zuhur kau tinggal jamaah asar lagi. Nah, enggak dulu. Terus fa in aratta fardan tsanian, maka jika engkau ingin salat fardu yang kedua, fastanif lahu tayammuman akhar, maka mulailah baginya akan tayamum yang baru. Tayamum baru. Ya. Itu kalau dia ada dua salat fardu yang akan dia laksanakan. Ini tidak dibahas di sini secara detail, tapi kita ingin berikan penegasan, tidak semua salat yang dilakukan dengan tayamum itu sudah menggugurkan kewajiban. Salat dengan tayamum itu sah, tapi salat dengan tayamum itu baru gugur kewajiban. Maksud gugur kewajiban apa? Tidak perlu diganti lagi kalau terpenuhi syarat. Bagi siapa yang tidak perlu ganti? Bagi orang sakit. Bagi siapa yang tidak perlu ganti? Bagi musafir yang tidak menemukan air. Tapi kalau bagi orang yang bermukim tidak menemukan air, wajib ganti itu salat. Kalau dia mukim. Ya. Walaupun di masa paceklik. Karena sebenarnya kalau orang mukim mestinya, logisnya dia punya cadangan air. Itu bedanya dengan musafir. Ya, itu bedanya orang mukim dengan orang musafir. Atau orang yang bertayamum karena dingin itu wajib ganti sholat. Atau orang yang bertayamum tapi tangannya yang berperban. Yang berperban itu tangannya berarti wudhunya tidak sah, tayamumnya pun sebenarnya tidak sah. Ganti sholat. Ya, tapi ini rahasia aja ya. Sampaikan pada orang, keceknya Pak Bariknya kaji fikih, Ustaz. Itu kalau di awam. Kalau misalnya operasi, ya. Yang dioperasi kaki. Enggak masalah. Ya, bisa dia tayamum. Ya, harusnya seperti itu. Ya, itulah masalah. Tayamumnya pun tidak sah jadi. Ya, harus ganti sholat. Sebisanya saja. Tetap juga harus tayamum sebisanya. Ya, sholatnya sah tapi belum menggugurkan kewajiban. Ya susah. Makanya harga rumah sakit Islam itu akan lebih mahal kalau benar-benar dibuat rumah sakit Islam. Saya ngobrol dengan adik saya, kalau mau tayamum berarti infusnya dicopot dulu. Kalau infusnya di sini berarti infusnya dicopot dulu. Nah, kemudian tayamum dia. Setelah tayamum, sang infus lagi. Ya kan panik, wah ayo harus ada bayar ekstra. Ya. Ya dibuka, memang dibuka jadinya. Itu repotnya. Terus gimana caranya? Ya mudah-mudahan kita tidak sakit itu. Ya, pokoknya itulah. Ada hukum-hukum berat, kita saja yang tahu dulu. Jangan sampaikan pada awam sembarang awam. Kenapa? Karena awam kalau dapat kaji-kaji berat itu mereka bukan malah positif jadinya, negatif. Ya, aku balik nah kamu ndak usah lawak sembayang le balik nah ke sembayang. Umpama orang bayar pajak le ndak. Orang bayar pajak pergi ke kantor pajak ternyata dipersulit oleh orang pajak. Saya mau bayar motor bapak saya mau bayar motor kakek saya, kakeknya sudah meninggal. Oh, enggak bisa bayar pajak, urus dulu ke capil, bahwasanya kakeknya sudah meninggal. Balikkan nama dulu ke nama Anda sebagai ahli waris, baru boleh bayar pajak. Apa komentar kita kira-kira? Enggak usah bayar pajak. Ya. Iya, istilahnya kecewa. Ada yang kemambai yang pasuli, lah kan tuh coba. Enggak salah. Ayo. Nah, ini juga nih, ini dia mau nanya, Ustaz gimana cara sholat? Saya sakit, saya ini. Itu tuh enggak gugur kewajiban, enggak inilah, enggak itulah. Kecil orang ke, dia ingin sholatnya pas beli, udah sah. Dia lah enggak sholat. Ya, mambal jadinya. Makanya kaji ini dikaji untuk orang sehat aja, jangan orang sakit. Orang sehat ya.
Orang sehat dikaji, ya suasana hatinya normal, kemudian dia bisa menerima. Nanti ketika dia sakit, dia bisa praktekkan. Tapi mudah-mudahan kita nak praktekkan ini ya. Ya, ini untuk orang lain. Untuk kita jangan. Itu contoh kaji. Ya, sampaikan itu dengan cara-cara hikmah. Ya, sama seperti masalah karomah. Karomah itu nyata. Dalam Al-Quran disebutkan karomah Siti Maryam, karomah Asif bin Barkaya. Karomah Maryam itu banyak ya dalam Al-Quran. Nah, tapi kan jangan sembarang-sembarang juga kita ceritakan karomah pada orang lain. Makanya di antara adat para ulama itu tidak menceritakan karomah. Walaupun karomah itu karomah yang diakui seluruh dunia. Apa contoh karomah yang diakui seluruh dunia? Karomah mimpi berjumpa Nabi. Gampang-gampang aja cerita pada orang. Ya itulah susah juga kita orang suka cerita karomah. Karomah menghidupkan kucing lah, karomah bisa bicara dengan semut lah. Nah, jadi lelucon jadinya. Itulah barangkali ya kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyaikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.